Bab 16, Kesempurnaan Kondensasi Qi, tidak perlu penjelasan. Wang Yu berkeliaran di pegunungan di tepi Qingzhou sepanjang malam. Melihat ular bambu hijau kecil di tangannya, dia merasa puas dan langsung menyelipkannya ke dalam lengan bajunya sebelum meneruskan perjalanannya. Ular kecil itu seluruhnya berwarna hijau dengan pola seperti ruas bambu, namun ia merupakan binatang iblis tingkat kedua yang sesungguhnya, yang dalam konteks alam manusia, setara dengan kekuatan alam pengendali langit. Ular bambu hijau sangat cepat dan racunnya sangat kuat. Bahkan seorang kultivator alam laut Qi, jika digigit dan tidak segera diobati, akan menghadapi kematian. Sedangkan bagi orang seperti Gu Changge yang sama sekali tidak memiliki jejak kultivasi, bukan hanya digigit saja yang akan membunuhnya, tetapi kontak sekecil apapun dengan racunnya akan berarti kematian seketika di tempat. Namun, bagi Wang Yu, yang berada di alam agung yang lebih tinggi dari Liu Qingqing, ini sama sekali bukan ancaman. Bahkan jika dia menyimpannya di lengan bajunya, ular bambu hijau akan ditundukkan oleh energi spiritualnya dan tidak dapat bergerak. Bertengkar dengan pangeran ini hanya karena seorang wanita, sampah sepertimu tidak pantas mendapatkannya. Sekarang dengan rencana yang ada dalam benaknya, Wang Yu berada dalam suasana hati yang sangat baik, dan langkahnya semakin cepat saat ia melakukan perjalanan. Berdasarkan kecepatan ini, dia akan mencapai kota utama kepala keluarga Gu dalam waktu tidak lebih dari 2 hari. Keesokan paginya, Gu Changge terbangun dari kultivasinya. Hal pertama yang dilakukannya adalah membuka panel pasangan Taoisnya dan memilih untuk menerima hasil kultivasi pasangan Taoisnya pada hari sebelumnya. Menerima hasil kultivasi pasangan Tao Liu Qingqing, mencapai tahap akhir alam mendalam pada hari sebelumnya. Begitu perintah sistem muncul, sensasi yang familiar mengalir melalui dirinya. Kali ini, ia dengan ahli mulai mengarahkan aliran energi spiritual yang tak berujung yang menutrisi meridiannya. Tak lama kemudian, alamnya berhasil menerobos tanpa kejutan apapun, mencapai surga ke-9 alam kondensasi Qi. Pada saat ini, meridian di dalam tubuhnya saling terhubung sepenuhnya. Bahkan tanpa secara aktif mengedarkan teknik kultivasinya, energi spiritual akan mengalir melalui meridiannya secara otonom, tanpa henti memelihara dan memperkuatnya. Setelah menerobos ke surga ke-9 alam kondensasi Qi, aliran energi spiritual tidak berhenti, sebaliknya, energi spiritual yang tak terbatas jumlahnya terus bermunculan di dalam tubuhnya. Awalnya, Gu Changge berpikir untuk mengarahkannya sendiri, tetapi ia segera menyadari bahwa tidak perlu. Setelah mencapai konektivitas penuh meridian di surga ke-9 alam kondensasi Qi, energi spiritual berikutnya beredar secara otonom, terus-menerus menyehatkan sistemnya. Meridiannya menjadi lebih tangguh pada tingkat yang nyata, dan terus tumbuh lebih kuat. Pada saat energi spiritual yang diserap habis terpakai, meridiannya sudah sangat dekat dengan kesempurnaan. Aku tidak menyangka kalau menerobos dari alam kondensasi Qi tingkat ke-9 ke alam pengendali langit akan menghabiskan begitu banyak tenaga. Energi spiritual ini setidaknya cukup untuk menembus 3 atau 4 alam kecil di alam kondensasi Qi, namun itu hanya sedikit kurang untuk menembus alam pengendali langit. Gu Changge menghembuskan napas busuk dan perlahan membuka matanya. Meskipun dia masih memiliki cincin luar angkasa yang diberikan oleh kepala keluarga untuk menyembunyikan wilayahnya, sikapnya telah berubah drastis dibandingkan dengan 3 hari sebelumnya. Dia telah mengalami transformasi total. Dia hanya selangkah lagi dari alam pengendali langit, siap menerobos kemacetan besok. Sepertinya, tidak perlu mencapai alam pengendali langit untuk bisa berjalan di udara. Gu Changge merasakan energi spiritual yang kuat mengalir melalui meridiannya, melompat tinggi ke udara, dan kemudian memfokuskan energi spiritual di bawah kakinya untuk berjalan puluhan langkah di atas tanah, melintasi ratusan meter sebelum mendarat dengan kokoh di tanah. Terbang masih terasa sulit, tetapi berjalan di udara kini dapat dilakukan. Kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan dengan Shadow Concealing Step, tetapi sensasi berada di udara sama sekali tidak buruk. Gu Changge meregangkan anggota tubuhnya dan dengan sikap acuh tak acuh, berjalan menuju pengadilan dalam. Di masa lalu, dia selalu berusaha untuk tidak terlihat dalam keluarga Gu, karena tidak ingin menarik perhatian pada dirinya sendiri. Namun sekarang setelah dia bisa berkultivasi, tanpa disadari tulang punggungnya menjadi tegak. Para pelayan yang menyambutnya dengan hormat di sepanjang jalan semuanya dapat merasakan dengan jelas bahwa tuan muda mereka tampak berbeda.
Kali ini ketika dia melewati arena bela diri, dan melihat beberapa rekan sejawatnya dari alam pengendali langit tengah beradu tanding, terbang ke sana kemari, hatinya tak lagi dipenuhi rasa iri, melainkan dipenuhi rasa percaya diri. Sekarang dia memiliki semua kepercayaan diri yang dia butuhkan. Bahkan tanpa menerobos ke alam pengendali langit, dengan metodenya saat ini, dia dapat menekan lebih dari 90% kultivator alam pengendali langit. Kalau dia berhasil membuat mereka lengah, dia bahkan yakin dia bisa melukai para atau bahkan membunuh seorang kultivator alam laut Qi dengan satu serangan jari dingin surgawi. Aku perlu mencari kesempatan untuk mengirim pil pembentuk jiwa ke Qingqing secepatnya. Gu Changge tahu betul bahwa kecepatan terobosannya yang mengerikan sebagian besar berkat tunangannya, Liu Qingqing. Dia juga penasaran seperti apa dampak yang akan terjadi padanya jika Liu Qingqing meminum pil pembentuk jiwa. Dengan pemikiran ini, dia sekali lagi berjalan menuju pelataran luar sekte dingin surgawi. Melihat orang-orang menghalangi jalannya, Gu Changge tersenyum. Dia jelas tidak percaya bahwa mereka yang menjadi targetnya adalah suatu kebetulan. Akan tetapi, yang menghalangi hari ini bukanlah tetua ke-6 sekte dingin surgawi, melainkan beberapa murid sekte dingin surgawi yang tidak penting. Yang tertinggi di antara semuanya hanya berada di tahap tengah alam pengendali langit. Kamu tidak diterima di sini, dan kakak senior tidak ingin bertemu denganmu. Seperti plester kulit anjing, kamu datang mencari kakak senior setiap hari, tidak bisakah kamu memiliki sedikit rasa malu? Tersesat, tersesat. Liu Xin, yang berada di tahap tengah alam pengendali langit, tidak berupaya menyembunyikan ekspresi jijik dan bencinya, mengusir Gu Changge dengan lambaian tangannya. Beberapa murid alam pengendali langit dari sekte dingin surgawi lainnya ikut bergabung. Orang sepertimu pantas bersama kakak senior Liu. Berhentilah melamun. Dia hanya mengasihanimu karena kasihan. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, kau akan menyadari bahwa kau tidak berasal dari dunia yang sama dengan kakak senior Liu. Kau seharusnya tetap tinggal di keluarga Gu seumur hidupmu sebagai tuan muda yang dimanja dan berhenti mengganggunya. Apa gunanya kalau kamu bisa bercocok tanam sekarang? Di tangan kami, murid luar sekte dingin surgawi, kalian tidak akan bertahan satu gerakan pun. Gu Changge mengerutkan kening dan menggali telinganya dengan kelingkingnya, menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Dan bahkan ada sedikit rasa kasihan dalam tatapannya. Tatapan aneh ini membuat Liu Xin dan yang lainnya merasa sangat tidak nyaman. Pertama-tama, saya rasa perlu untuk mengklarifikasi apa yang Anda katakan tentang saya. Lupakan saja, mengapa tuan muda ini repot-repot menjelaskan udang kepadamu. Gu Changge awalnya tampak serius dalam menjawab, tetapi tiba-tiba menepuk dahinya. Dia bukan orang biasa yang tidak memiliki kultivasi seperti beberapa hari yang lalu, jadi mengapa dia harus repot-repot menjelaskan apapun kepada mereka? Itu seperti naluri untuk menghindari konflik yang telah melekat padanya selama 18 tahun terakhir. Setelah menyadari hal itu, dia langsung melangkah menuju pelataran luar dengan langkah berani, melewati orang-orang itu tanpa melirik sedikit pun, yang berdiri di sana dengan mulut menganga. Arogan, hajar dia. Melihat hal ini, Liu Xin menjadi panik. Ia diperintahkan oleh tetua untuk menghasut Gu Changge agar mengambil tindakan karena Gu Changge memiliki watak yang sangat tenang. Tanpa basa-basi lagi, Liu Xin memutuskan untuk langsung bertindak, selama mereka tidak melumpuhkannya, tetua akan mendukungnya. Sikap merendahkan Gu Changge telah membuat murid luar sekte dingin surgawi marah, dan setelah mendengar kata-kata kakak senior mereka Liu Xin, mereka tidak ragu-ragu dan menyerang Gu Changge, berniat melampiaskan amarah mereka padanya. Lagi pula, sang tetua telah memberi mereka instruksi, selama mereka tidak membunuhnya atau melumpuhkannya, mereka dapat melampiaskan agresi mereka dengan cara apapun yang mereka suka, dengan harapan dapat mempermalukannya agar dia tidak mendekati kakak senior Liu. Bab 17 Seketika, kakak senior, kamu telah tertipu. Keributan di luar halaman terpisah tentu saja menarik perhatian banyak orang dari sekte dingin surgawi. Di setiap pelataran, baik di pintu masuk maupun di tembok pelataran, kepala-kepala bermunculan, gembira menyaksikan Gu Changge dipukuli secara brutal. Adapun para tetua dan diaken sekte surgawi dingin, mereka tampak seperti tidak mendengar apapun dan tidak ikut campur. Situasi di sini juga menarik perhatian beberapa orang dari keluarga Gu di dekatnya, tetapi mereka jelas sudah terlambat untuk datang membantu.
Aduh, buat apa repot-repot? Ekspresi Gu Changge tetap tenang, meski dia hanya berada di alam kondensasi Qi tingkat 9, dan mereka yang ada di sekitarnya adalah 5 murid Sekte Dingin Surgawi di atas alam kondensasi Qi tingkat 7, bahkan ada seorang praktisi alam pengendali langit tingkat menengah yang siap menyerang kapan saja. Namun, dia tidak panik. Sebaliknya, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya, sehingga menimbulkan awan debu yang mengaburkan pandangan mereka. Ketika beberapa sosok itu bergegas menuju debu yang naik dan menyerang sosok di dalam. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian suara teredam meletus, begitu hebatnya sehingga tanah pun bergetar hebat beberapa kali. Hal ini membuat semua orang mengerutkan kening. Bukankah itu terlalu kasar? Apakah sampah dari keluarga Gu bisa menahan pukulan seperti itu? Jangan benar-benar membunuhnya, bagaimanapun juga, ini adalah wilayah keluarga Gu. Jika ada yang terbunuh, semuanya tidak akan berakhir baik. Meskipun orang-orang dari Sekte Dingin Surgawi yang menonton dengan tenang merasakan kepuasan, suara-suara berat itu juga membuat mereka agak khawatir. Orang-orang, cepatlah datang. Sekte Dingin Surgawi sedang mencoba membunuh sepupu Changge, cepatlah, seseorang. Melihat ini, anggota keluarga Gu yang bergegas datang saat tanda-tanda pertama masalah muncul menjadi semakin marah. Mereka bergegas maju dengan putus asa sambil berteriak keras. Tiba-tiba beberapa sosok tetua keluarga Gu melonjak dan langsung muncul di tempat kejadian. Sebelum mereka bisa membantu Gu Changge dan menghadapi Sekte Dingin Surgawi, mereka tiba-tiba terhenti. Ada sesuatu yang salah. 5 murid Sekte Dingin Surgawi dari alam kondensasi Qi tergeletak di tanah seperti anjing mati, menyemburkan darah, semuanya pingsan. Dan Gu Changge duduk di punggung 2 orang yang saling bertumpang tindih, menopang lengannya di tanah, memegang wajahnya sambil tersenyum saat dia menyaksikan satu-satunya penguasa alam langit yang berdiri, Liu Xin. Sungguh mengejutkan, bukan? Kata Gu Changge sambil menyeringai, mengangkat alisnya. Anda, tidak mungkin, kamu ada di level berapa sekarang? Minggir, adikku. Pada saat itu, Liu Xin agak panik, dia tidak pernah dapat membayangkan kejadian seperti itu. Beberapa saat yang lalu, dia mengira adik-adiknya bersikap terlalu kasar dan hendak campur tangan, tetapi setelah menyadari situasinya, dia melihat bahwa adik-adiknya sudah terluka parah. Hal itu tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang berada di alam kondensasi Qi tingkat kelima, pastilah seseorang yang berada di tingkat yang sama dengannya di alam pengendali langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bukanlah seorang yang sia-sia dalam kultivasinya, yang hanya bisa melangkah ke tingkat kelima alam kondensasi Qi dengan mengandalkan pil pembentuk jiwa milik kakak perempuannya, bukan? Gu Changge mengangkat bahunya, berdiri, dan perlahan mendekati Liu Xin. Saat dia mendekat dan mengangkat tangannya, Liu Xin secara naluriah mundur, tubuhnya melayang saat dia menghindar, mengawasinya dengan waspada. Setelah bertatapan mata, Liu Xin dengan canggung duduk, berharap ia dapat menemukan lubang untuk merangkak masuk. Banyak rekan murid yang menonton, dan ia benar-benar takut akan pemborosan. Anak dari keluarga Gu, kau menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Tapi seranganmu terlalu kejam. Pada saat ini, tetua ke-6 Sekte Surgawi Dingin perlahan berjalan keluar dari pelataran terpisah, dengan santai mengirimkan energi spiritual untuk membantu para pengikut yang tak sadarkan diri untuk pulih, sambil menatap dingin ke arah Gu Changge. Penatua, Anda sudah mengatakan semuanya, apa yang harus saya katakan? Semua tetua yang terhormat baru saja menyaksikan. Orang-orang ini mengincar nyawaku dengan gerakan-gerakan mematikan. Aku hampir kehilangan nyawaku. Menurut aturan keluarga Gu, mereka harus membayarnya dengan nyawa mereka. Gu Changge merentangkan tangannya tanpa daya sambil berbicara. Jelaslah dia tidak terluka sedikit pun tadi, tetapi dia mengaku hampir kehilangan nyawanya, yang membuat tetua ke-6 marah. Namun, para tetua keluarga Gu yang baru saja mendengar teriakan itu dan bergegas mendekat sudah berdiri di belakang Gu Changge dengan wajah tegas, mengangguk sambil melipat tangan di dada. Apa yang dikatakan Changge benar, kami melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa para pengikut Sekte Dingin Surgawi mencoba membunuh seorang anggota garis keturunan langsung keluarga Gu. Apakah mereka mencoba menyatakan perang terhadap keluarga Gu? Para tetua keluarga Gu ini bukanlah orang bodoh, dan mereka langsung tahu bahwa tindakan ini diatur oleh para tetua Sekte Dingin Surgawi. Karena itu, mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Cukup, demi Qingqing,
Aku, Tuan Muda, bersedia mengampuni nyawa mereka. Gu Changge menyatakan dengan jujur sambil melambaikan tangannya dengan megah. Petik 2. Tetua keenam merasa sangat frustrasi hingga ia menggaruk-garuk giginya, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima nasibnya. Keluarga Gu sudah menyerang lebih dulu, dan dia tidak bisa lagi menggunakan luka parah yang dialami murid-muridnya sebagai pengaruh. Kedua belah pihak diam-diam menutup-nutupi insiden itu. Sementara itu, keributan di luar membangunkan Liu Qingqing dari kultivasinya. Saat dia melangkah keluar halaman dan melihat beberapa murid luar alam kondensasi Qi dipukuli hingga muntah darah dan pingsan, dia pun ikut terkejut. Saat pandangannya tertuju pada Gu Changge yang tidak jauh darinya, dia melihat dia tiba-tiba memutar matanya ke belakang dan terjatuh dengan kaku. Tepat saat para tetua keluarga Gu hendak mengulurkan tangan dan menangkapnya, sesosok tubuh anggun telah melesat maju dan menahannya dengan aman. Apakah kamu baik-baik saja? Liu Qingqing bertanya dengan cepat, sambil meletakkan tangannya di pergelangan tangannya untuk memeriksanya. Ahem, bagaimanapun, 5 pendeta dari alam kondensasi Qi bertindak bersama, dan aku beruntung bisa selamat. Pada saat dia menyentuhnya, Liu Qingqing telah memeriksa keadaan di dalam tubuhnya, dan Gu Changge tidak menolak sama sekali saat dia memeriksa wilayahnya. Ketika dia merasakan energi spiritual yang luar biasa di tahap ke-9 dari alam kondensasi Qi, dia tercengang. Untuk sesaat, dia bahkan tidak peduli untuk bertanya apakah dia sedang menipunya. Alam kondensasi Qi 9 surga. Apa yang terjadi? Baru 2 hari, apa yang terjadi padanya? Saya tahu sebuah restoran di kota yang cocok untuk memulihkan diri dari cedera. Maukah Anda menemani saya ke sana, istri? Gu Changge menyeringai, tidak menunjukkan sedikit pun kelemahan. Tentu, di tengah tatapan mata banyak murid sekte dingin surgawi, Liu Qingqing menganggukkan kepalanya dengan tegas. Dia sekarang sangat penasaran tentang apa yang telah dilakukan Gu Changge dalam 2 hari terakhir ini hingga mencapai tahap ke-9 alam kondensasi Qi. Akan tetapi, pemandangan ini terlihat sangat berbeda di mata banyak pengikut sekte dingin surgawi dan tetua Diaken. Tidak mungkin, kakak senior, apakah kamu benar-benar tertipu oleh omong kosongnya? Dia tidak terluka sama sekali tadi. Mereka yang terluka adalah adik-adik kita. Lagi pula, sejak kapan restoran bisa menyembuhkan luka? Dia menipu kamu. Saat mereka menyaksikan kakak perempuan mereka membantu lelaki itu pergi, murid-murid sekte dingin surgawi memukul dada mereka dan menghentakkan kaki mereka, berteriak untuk mencoba menghentikannya. Selama ini, Gu Changge bahkan menoleh dan mengedipkan mata pada mereka. Para pengikut sekte dingin surgawi benar-benar kehilangan akal, bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah hidup berdampingan di bawah langit yang sama dengan orang yang tidak tahu malu seperti itu. Bagaimana bisa kakak senior begitu mudahnya mempercayainya? Karena tidak ada yang salah, mari kita kembali ke bisnis kita. Selain itu, perlu kukatakan, jangan ganggu junior keluargaku, tetaplah setia dan hiduplah dengan damai saat tinggal bersama keluarga Gu. Tetua keluarga Gu melirik ke arah tetua sekte dingin surgawi dan Diaken sebelum berjalan pergi sambil mengayunkan lengan bajunya. Saat dia pergi, dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam pelan, tidak tahu kalau keponakanku Changge punya trik ini. Tidak jelas apakah yang dia maksud adalah Gu Changge yang mengalahkan beberapa pendeta alam kondensasi Qi secara instan, atau kelicikannya dalam menjebak Liu Qingqing. Bab 18, mungkinkah ini kasus perampasan tubuh? Generasi muda keluarga Gu yang awalnya bersemangat, kini hanya bisa terdiam tercengang melihat beberapa murid sekte dingin surgawi tergeletak di tanah, nyawa mereka dipertaruhkan, lalu termenung dalam pikiran yang mendalam. Di alam mana sepupu Changge sekarang? Bukankah beberapa hari yang lalu mereka mengatakan bahwa dia nyaris tidak berhasil melangkah ke tingkat kelima alam kondensasi Qi karena dia meminum pil pembentuk jiwa? Mengapa para pengikut sekte dingin surgawi ini, yang hampir mencapai kesempurnaan alam kondensasi Qi, hampir dipukuli sampai mati hanya setelah satu pertemuan? Mungkinkah ini adalah kekuatan sebenarnya dari para pengikut sekte, hanya pamer tapi tidak ada buktinya? Pada saat ini, kemarahan mereka digantikan oleh diskusi terbuka saat mereka pergi. Kata-kata ini jatuh ke telinga sekte dingin surgawi dan bagaikan tamparan keras di wajah. Namun mereka tidak punya cara untuk membalas. Belum lagi semua kejadian ini dipicu oleh seorang tetua sekte dingin surgawi, apalagi jika sampai 5 orang melawan 1,
menganiaya seorang yang hanya sampah yang baru saja mulai berkultivasi, lalu meninggalkannya muntah darah dan tak sadarkan diri setelah 1 kali pertarungan. Ini benar-benar menyebabkan mereka kehilangan seluruh martabatnya. Tetua, murid itu gagal dalam tugasnya. Liu Xin menundukkan kepalanya, berlutut dengan 1 kaki, dan menunggu hukuman dari tetua ke-6. Cukup, pemuda itu agak aneh. Bawa mereka pergi dan pastikan mereka ditangani dengan tepat, tanpa ditunda. Tetua ke-6 melambaikan tangannya dengan wajah muram, secara mengejutkan tidak menyalahkan Liu Xin. Bahkan dia tidak mengantisipasi kesalahan seperti itu. Dia bermaksud menyelidiki alam Gu Changge, tetapi dia tidak dapat melihatnya. Guzan benar-benar bersedia melepaskan cincin luar angkasa miliknya dan memberikannya kepada anak muda ini. Dia hanya bisa samar-samar merasakan bahwa pemuda itu memang berada di alam kondensasi Qi. Akan tetapi, dengan disembunyikannya cincin angkasa, kecuali dia menyentuh anak muda itu, dia tidak dapat secara akurat merasakan alamnya yang sebenarnya. Meskipun ada keraguan di hatinya, dia harus menunggu sampai Liu Qingqing kembali untuk bertanya lebih lanjut. Pada saat ini, Guzan juga kembali dari atas rumah keluarga Gu ke halamannya sendiri dengan langkah santai. Memikirkan bahwa hanya setelah 3 hari berkultivasi, dia telah menjadi tak terkalahkan di alam kondensasi Qi. Keberuntungan macam apa yang menantang surga yang dialami pemuda ini? Tidak mungkin dia dirasuki oleh leluhur dari gunung belakang. Atau mungkin, apakah salah satu masa hidup leluhur sudah hampir berakhir? Apakah mereka mewariskan kekuatan mereka kepadanya? Sebagai seorang kekuatan besar di alam gerbang surgawi, dia tentu saja mendengar teriakan itu, tetapi dia tidak menunjukkan dirinya, dia hanya berdiri ribuan meter di atas, mengamati dengan diam. Jika ada yang tampak tidak beres, dia akan turun tangan untuk menyelamatkan Gu Changge. Namun hasilnya sungguh mengejutkan baginya, Gu Changge tidak hanya tidak terluka, tetapi dia juga mengalahkan 5 lawan dari alam kondensasi Qi dengan mudah. Dia merasa bahwa pemuda itu mungkin tidak menggunakan kekuatannya secara penuh dan masih menyembunyikan beberapa kartu truf. Namun, tingkat kemajuan ini telah melampaui pemahamannya. Selama bertahun-tahun di wilayah utara, dia belum pernah mendengar ada orang yang berhasil menembus alam kondensasi Qi dari manusia biasa menjadi sempurna dalam 3 hari. Preseden seperti itu belum pernah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang. Hal ini membuatnya makin khawatir, mungkin saja seorang leluhur dari gunung belakang sudah mendekati akhir masa hidup mereka, entah mewariskan kekuatan mereka atau merasukinya. Terlepas dari kemungkinan manapun, keduanya bukanlah hasil yang ingin dilihat keluarga Gu dan keduanya merupakan kerugian besar bagi keluarga Gu. Namun, ia lebih percaya pada pewarisan kekuasaan. Keluarga Gu tidak pernah memiliki preseden merasuki generasi muda mereka sendiri. Jika itu adalah perampasan, mereka dapat dengan mudah mencari orang lain, mengapa harus mengejar milik mereka sendiri? Tidak pasti apakah terobosan cepat seperti itu akan memengaruhi fondasinya, dan berapa lama kecepatan kemajuan yang mengerikan ini dapat berlanjut. Guzan menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya lebih jauh saat dia mulai menangani urusan keluarga. Petik 2. Sudah jauh, Liu Qingqing mengingatkan dengan keras. Mendengar hal ini, Gu Changge pun melepaskan kepura-puraannya, tidak lagi membiarkan dirinya ditopang, tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Mengapa? Tatapan mata Liu Qingqing dipenuhi rasa ingin tahu saat dia menatap pemuda di hadapannya. Ada banyak sekali pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Nanti kita cari tempat terpencil dan bicara lebih mendalam. Tanpa menjawab pertanyaannya, Gu Changge langsung menuju pintu keluar Inner Mansion. Melihat dia berdiri diam dan tidak mengikuti, dia hanya memegang pergelangan tangannya dan membawanya pergi. Secara naluriah, Liu Qingqing ingin menjauh. Selama 18 tahun, interaksinya dengan lawan jenis hanya melibatkan pembicaraan, tidak pernah kontak fisik. Akan tetapi, setelah teringat bahwa ia akan segera menikah dengannya, ia membiarkan pria itu memegang tangannya tanpa perlawanan lebih lanjut. Merasakan kehangatan telapak tangannya, telinga Liu Qingqing sedikit memerah dalam sekejap. Untungnya, Gu Changge tampaknya tidak menyadari hal ini. Dia hanya mengangguk dan menyapa orang-orang dari keluarga Gu di sepanjang jalan, dan segera mereka meninggalkan rumah keluarga Gu, berjalan-jalan di kota. Setelah beberapa saat, mereka tiba di guest house, tempat Gu Changge suka memanjakan dirinya setelah mencairkan gaji bulanannya.
Melihatnya, pelayan itu dengan antusias membawa mereka ke ruang pribadi di lantai 3 dengan jendela. Meskipun Gu Changge sebelumnya tidak dapat berkultivasi, bagaimanapun juga, dia berasal dari garis keturunan langsung keluarga Gu dan memiliki status yang sangat dihormati di kota itu. Dia belum pernah bertemu dengan orang yang cukup bodoh untuk dengan sengaja mempersulit dirinya. Tak lama kemudian hidangan pun terhidang, dan pelayan itu tahu bahwa tuan muda ini tak suka diganggu, apalagi kali ini ia membawa seorang wanita yang tampaknya berwajah bak bidadari. Jika tuan muda punya permintaan, Anda bisa menelepon saya kapan saja. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pelayan itu bergegas pergi dan menutup pintu di belakangnya. Begitu pelayan itu pergi, Liu Qingqing segera memasang penghalang suara sederhana dengan tangannya, memastikan bahwa meskipun mereka berbicara dengan jendela terbuka, tidak seorang pun akan mendengar percakapan mereka. Tentu saja, bahkan jika seseorang adalah tetua sekte dingin surgawi atau seseorang dengan kedudukan seperti Guzan di alam gerbang surgawi, mereka dapat menyelidiki percakapan mereka tanpa terdeteksi. Namun di kota utama keluarga Gu, tidak mungkin seorang tetua sekte dingin surgawi akan mendapat kesempatan itu, dan sudah jelas, anggota keluarga Gu tidak akan menyelidiki untuk memuaskan rasa ingin tahu tentang pembicaraan cinta mereka. Setelah memasang penghalang suara, Liu Qingqing mengalihkan perhatiannya ke pria di depannya. Makan dan ngobrol. Ada hal lain lagi yang perlu kuberikan padamu nanti, kata Gu Changge, tanpa malu-malu mulai makan dengan lahap sambil tertawa kecil. Sebaliknya, Liu Qingqing hanya secara simbolis mengambil beberapa gigitan makanan dan kemudian meletakkan mangkuk dan sumpitnya. Sejak dia bergabung dengan sekte dingin surgawi, dia hidup dengan pil puasa dan tidak ingin membuang-buang waktu untuk makan dan minum. Semua waktu luangnya ingin ia gunakan untuk berkultivasi. Hanya dengan melakukan hal itulah dia dapat mengejar cita-citanya. Baru setelah Gu Changge kenyang makan dan minum anggur, sambil menepuk perutnya dengan puas, Liu Qingqing berbicara lagi. Apa yang telah kamu alami beberapa hari terakhir ini? Tentu saja, jika kau tidak ingin membicarakannya, aku tidak akan bertanya lebih jauh. Setiap orang punya kesempatan dan rahasianya sendiri. Saya hanya ingin tahu, apakah ini terobosan sementara, atau Anda dapat terus maju. Yang paling membuatnya khawatir sekarang adalah apakah metode terobosan Gu Changge bisa dipertahankan. Jika bisa, maka mungkin pernikahannya dengan Gu Changge tidak hanya sebatas nama pasangan saja, di masa mendatang, mereka juga bisa bertemu di puncak. Bab 19, mengirimkan ramuan, tak sengaja bertemu Wang Yu. Menatap tatapan Liu Qingqing yang penuh harap dan penasaran, Gu Changge merenung sejenak. Sulit bagi saya untuk menjelaskannya dengan jelas kepada Anda. Singkatnya, beberapa perubahan telah terjadi dalam beberapa hari terakhir yang telah sepenuhnya mengubah tulang akar saya. Sekarang, tulang akarku mungkin mirip dengan milikmu. Gu Changge merasa bahwa karena mereka akan segera menjadi pasangan Tao, dan karena dia benar-benar puas dengan Liu Qingqing baik dari penampilan maupun karakternya, tentu saja dia tidak perlu menyembunyikan apapun darinya. Bagaimanapun juga, perubahan pada tulang akarnya jelas bukan sesuatu yang bisa dirahasiakan, karena kepala keluarga sudah mengetahui perubahannya. Dan dia tidak mungkin menyembunyikan kerajaannya selama sisa hidupnya. Mirip denganku. Liu Qingqing membuka mulutnya karena terkejut, wajah cantiknya dipenuhi dengan keterkejutan. Tulang akar dan bakatnya dianggap langka di domain utara sekali dalam 1 abad. Dan dia, seseorang yang bakatnya awalnya bahkan tidak cukup untuk dikembangkan, sekarang sama baiknya dengan miliknya. Bagaimanapun, ini bukanlah peningkatan sementara yang diperoleh melalui teknik rahasia. Melihat ekspresi seperti itu padanya, Gu Changge tidak berani menyebutkan bahwa tulang akarnya saat ini sebenarnya lebih baik daripada miliknya. Kalau tidak, Nona Liu mungkin tidak akan bisa menerimanya. Tidak heran, jika bakatmu memang seperti milikku, meminum pil pembentuk jiwa bersama dengan beberapa ramuan lainnya, terobosan cepat seperti itu tidak akan mengejutkan. Liu Qingqing menjadi tenang dengan sangat cepat. Di dalam hatinya, dia merasa bahagia entah kenapa untuknya. Tentang pil pembentuk jiwa, sebenarnya aku tidak menggunakannya. Aku memintamu datang hari ini terutama untuk mengembalikan eliksir kepadamu. Gu Changge mengusap dagunya,
berpura-pura memanggil energi spiritual untuk mengambil sesuatu dari cincin luar angkasa, tetapi dia sebenarnya mengeluarkan pil pembentuk jiwa dan ramuan pembantu yang dikumpulkan pamannya langsung dari ruang sistem dan menaruh semuanya di atas meja. Petik 2. Melihat botol giok yang sudah dikenalnya, Liu Qingqing membuka mulutnya dan kemudian terdiam. Tanpa menggunakan pil pembentuk jiwa, bagaimana dia bisa mencapai terobosan seperti itu dengan begitu cepat? Eliksir itu adalah tanda terima kasihku, meskipun kamu sekarang bisa berkultivasi, eliksir ini masih bisa membantumu maju lebih jauh. Dan, jika kamu belum meminum pil pembentuk jiwa, bagaimana kamu mencapai alammu saat ini? Meskipun ramuan itu sangat berharga, Liu Qingqing menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menolaknya. Dia hanya memberi Gu Changge satu pil pembentuk jiwa, tetapi sekarang dia tidak hanya mengembalikannya tetapi bahkan telah menyiapkan ramuan pembantu untuknya. Hal ini membuatnya merasa makin tersentuh dan juga makin penasaran tentang bagaimana pemuda di depannya bisa mencapainya. Biarkan aku katakan yang sebenarnya. Keluargaku memberiku pil pembentuk jiwa, yang telah kuminum, dan alamku saat ini adalah hasil dari itu. Untuk yang ini, jika kita lanjutkan lebih jauh, efektivitasnya hanya akan mencapai 20%, dan itu akan sangat boros. Gu Changge menggelengkan kepalanya tanpa daya dan merentangkan tangannya saat berbicara. Mendengar kata-katanya, Liu Qingqing tidak menyimpan keraguan sedikit pun. Penjelasan ini tampaknya jauh lebih masuk akal, dan dia bisa memahaminya sekarang. Kamu bisa menukarkan ramuan-ramuan ini dengan sumber daya kultivasi lain untuk mengisi kekosongan selama 18 tahun yang tidak bisa kamu kultivasikan. Meski begitu, dia tidak berniat menyimpan pil pembentuk jiwa. Pil pembentuk jiwa ini juga sangat berharga bagimu, terutama sekarang karena bersaing untuk mendapatkan posisi saintes sekte dingin surgawi tidak akan mudah. Ambillah ramuan itu dan gunakanlah lebih cepat, jadilah orang suci sekte dingin surgawi, dan kemudian tuan muda ini juga akan mendapat dukungan ketika dia keluar, bukan? Gu Changge tidak menyangka dia begitu keras kepala dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Setelah berbincang cukup lama, Liu Qingqing akhirnya setuju menerima pil pembentuk jiwa, tetapi dia merasa sangat sedih, dia telah mempersembahkan pil pembentuk jiwa dengan maksud melunasi hutang budinya, tetapi sekarang bukan saja pil pembentuk jiwa itu telah dikembalikan, dia juga telah menerima banyak sekali ramuan pembantu dari Gu Changge, yang membuat hutangnya menjadi semakin besar. Jangan khawatir, begitu aku menjadi orang suci sekte dingin surgawi, aku akan membalasmu 2 kali lipat. Liu Qingqing menatap pemuda di hadapannya dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan tulus. Apa yang kamu katakan? Kita akan menjadi pasangan Taois, satu keluarga, jadi mengapa berbicara tentang membalas budi? Tenang saja, ini hanya ramuan tingkat surgawi. Sekarang setelah aku bisa berkultivasi, aku akan membiarkanmu menggunakan ramuan tingkat surgawi seperti makanan di masa depan. Gu Changge menegaskan hal ini dengan megah sambil melambaikan tangannya. Kata-kata ini membuat wajah Liu Qingqing sedikit memerah. Mereka bahkan belum menikah, dan dia sudah memanggilnya istri. Tapi, dia ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun, Gu Changge mengangkat tangannya untuk menyela. Apakah kamu benar-benar merasa harus membayar utang ini? Liu Qingqing mengangguk dengan serius. Kalau begitu, anggap saja sudah lunas untuk saat ini. Gu Changge memikirkannya dan hanya bisa berkata dengan santai. Namun dia samar-samar merasa bahwa komitmen yang dimilikinya ini mungkin akan membantunya secara signifikan. Sekarang setelah dia memahami fungsi sistem tersebut, dia tahu dia tidak bisa hanya memiliki satu mitra Taois jika ingin memaksimalkan efeknya. Hanya dengan mengikat Liu Qingqing saja, dia telah menerima manfaat yang sangat besar, tetapi jika dia bisa menambahkan yang lain. Tentu saja, saat mempertimbangkan pernikahan, dia punya gagasan. Meskipun dia bisa memperluas haremnya untuk mendapatkan keuntungan, itu bukanlah yang dia inginkan. Dengan sistem itu, masa depannya ditakdirkan menjadi luar biasa, dan dia harus lebih cermat dalam memilih pasangan Taoisnya. Tepat saat mereka hendak pergi, sebuah suara mencapai mereka, sekaligus menerobos susunan peredam suara yang telah dipasang Liu Qingqing. Adik, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Sungguh kebetulan. Sosok Wang Yu melayang di luar jendela, wajahnya menyunggingkan senyum ramah saat ia memandang ke arah Liu Qingqing.
Tatapannya juga menyapu Gu Changge, tidak mampu menyentuhnya, kecuali Gu Changge memilih untuk menampakkan dirinya. Wang Yu secara alami tidak dapat merasakan sedikit pun tanda-tanda alam kultivasinya. Ditambah lagi, melihat ramuan-ramuan itu di atas meja, dia hampir mengetahuinya, ini adalah orang tak berguna dari keluarga Gu yang tidak bisa berkultivasi. Kakak senior Wang, kamu juga datang ke sini. Liu Qingqing berdiri dan membungkuk sedikit, bertanya tanpa ekspresi. Aku datang terutama karena aku khawatir kamu ditipu oleh penjahat. Sekte sudah menerima kabar bahwa pil pembentuk jiwa milikmu telah dicuri. Tapi untungnya, sepertinya aku datang tepat waktu. Senyum Wang Yu tetap ada, dan dia menghela napas lega melihat botol ramuan di atas meja. Dia tidak menyangka akan tiba tepat waktu untuk mencegah terbuangnya ramuan tingkat surgawi. Mengapa kakak senior berkata seperti itu? Semua ramuan ini adalah hadiah dari Tuan Muda Gu. Siapakah penjahat yang dimaksud oleh kakak senior? Liu Qingqing sedikit mengernyit, sangat tidak senang dengan implikasi bahwa Gu Changge adalah penjahat. Haha, jadi begitu, kalau begitu itu hanya salah pahamku. Itu pasti Tuan Muda Gu, sosok yang sangat luar biasa. Sayangnya, dunia ini memang kejam, tapi adik kecil, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Memiliki nama keluarga Gu, menjalani kehidupan biasa mungkin bukan hal buruk untukmu. Wang Yu tidak percaya ramuan tersebut ditujukan untuk Liu Qingqing oleh keluarga Gu tetapi berasumsi bahwa dia sedang menutupi Gu Changge. Akan tetapi, melihat suster junior Liu sudah mengernyitkan dahinya, dia tidak mengungkap masalahnya dan hanya mengulurkan tangannya ke arah Gu Changge sambil tersenyum. Karena kamu adalah jenius dari Sekte Dingin Surgawi, silakan kembali bersama kami. Gu Changge hanya menundukkan tangannya dan menghindari kontak fisik, berbicara sambil segera meraih pergelangan tangan Liu Qingqing dan berjalan keluar gedung. Meninggalkan Wang Yu yang tergantung di dekat jendela, kilatan jahat melintas di matanya, dan tangannya yang terulur mengepal erat. Saat Gu Changge meninggalkan ruang pribadi, dia diam-diam menggunakan aliran energi spiritual untuk menggeser token Gyo keluarga Gu dari pinggangnya. Pada saat yang sama, ia menggunakan energi spiritual untuk mengendalikan binatang iblis tingkat kedua, ular bambu hijau, dan menyembunyikannya di sudut ruangan. Hanya dengan pikiran, ia dapat membubarkan energi spiritual ular itu dan membebaskannya. Orang tak berguna dari keluarga Gu, dia berani menyangkal bahkan wajahnya sendiri, tetapi tidak masalah, dia tidak akan hidup untuk melihat hari lain. Dan saat itu, dia akan berada di dalam keluarga Gu, dengan alibi yang cukup, bahkan jika keluarga Gu mencurigainya, mereka tidak akan berani melakukan apapun padanya, seorang pangeran. Setelah menyelesaikan persiapan ini, dia berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa dan turun dari udara. Tepat pada waktunya, dia melihat keduanya meninggalkan gedung, dengan ramah menghampiri mereka dan menanyakan kabar suster muda Liu akhir-akhir ini, bersikap sangat patuh. Bab 20, Membunuh Binatang Iblis tingkat kedua dengan lambaian tangan. Gu Changge memberi isyarat mengundang dan tanpa sedikit pun kesantunan, meraih pergelangan tangan Liu Qingqing yang halus dan putih bagaikan batu giok, dan berjalan menuju ke arah pengadilan dalam keluarga Gu. Adegan ini sekali lagi membuat Wang Yu menggertakkan giginya karena marah. Biasanya, di dalam sekte, hanya untuk bertemu dengan suster junior Liu, dia harus menciptakan segala macam kesempatan untuk bertemu dengannya hanya untuk bertukar beberapa kata. Sampai sekarang, dia bahkan belum mampu menyentuh satu jari pun dari suster junior Liu. Tapi bagaimana dengan anak yang tidak berguna ini? Dia benar-benar memegang tangan suster junior Liu tepat di depannya. Untuk sesaat, meskipun Wang Yu masih mempertahankan senyum di wajahnya, dalam hati dia telah mengutuk mereka berdua 1000 kali. Di hadapannya, dia selalu berpura-pura berbudi luhur, tetapi sekarang dia begitu dekat dengan seseorang yang tidak berguna. Bahkan gambaran Dewi Liu Qingqing di dalam hatinya mulai runtuh pada saat itu. Bagaimanapun juga, di masa lalu, Liu Qingqing selalu menjadi seseorang yang orang-orang hanya berani mengaguminya dari jauh dan tidak berani menodainya. Akan tetapi kini semuanya telah hancur, dirusak oleh orang tak berguna yang tidak bisa berkultivasi. Bukankah kita harus membayar makanan di wisma tadi? Liu Qingqing membiarkannya menuntunnya menyusuri jalan, sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam beberapa hari kontak, Gu Changge tidak tampak seperti tipe orang yang akan menindas rakyat jelata secara gegabah dengan menggunakan pengaruh keluarga Gu di kota.
Namun, pesta di Wisma Tamu tadi tentu tidak murah bagi orang biasa, namun dia belum melihat Gu Changge membayar tagihannya. Tidak perlu ada masalah seperti itu. Rumah tamu itu tahu namaku. Sebagai anggota garis keturunan langsung keluarga Gu, semua pengeluaran biasa di kota tidak perlu dibayar sendiri. Ada tempat khusus yang didirikan, dan setiap bulan mereka bisa pergi ke sana untuk mengumpulkan biaya yang dikeluarkan oleh garis keturunan langsung di tempat usaha mereka. Adapun semua biaya-biaya tersebut dipotong dari gaji bulan berikutnya. Dengan cara ini, akan menghilangkan banyak kerepotan, Gu Changge menjelaskan sambil tertawa kecil. Mendengar kata-katanya, Liu Qingqing menghentikan langkahnya. Dia pernah mendengar bahwa keluarga Gu semuanya keras kepala, dan jika mereka menaruh dendam terhadap seseorang, maka mereka akan bertarung sampai mati. Tetapi sekarang tampaknya keluarga Gu tidak seperti rumor yang beredar, mereka benar-benar sangat memperhatikan orang-orang biasa. Didirikannya tempat bagi garis keturunan langsung untuk mengumpulkan biaya dan tidak perlu membayar tampaknya merupakan suatu kemudahan bagi garis keturunan langsung keluarga Gu, tetapi sebenarnya tempat ini melindungi para pedagang di kota. Lagi pula, mereka mencari nafkah di kota utama keluarga Gu. Jika mereka bertemu seseorang dari garis keturunan langsung keluarga Gu dan benar-benar diberi uang, mereka mungkin tidak berani menerimanya, mereka lebih baik menanggung kerugiannya sendiri. Cara ini tidak buruk, bisa juga dicoba di kota keluarga Liu, gumam Liu Qingqing dalam hati. Akan tetapi, percakapan antara keduanya membuat Wang Yu yang ada di belakang mereka melengkungkan bibirnya dengan jijik. Tak lain hanyalah sekelompok warga rendahan, di dunia kultivasi ini, di mana hanya orang berkuasa yang memiliki suara, mengapa harus peduli dengan perasaan mereka? Tanpa kekuatan, seseorang tidak dapat membalikkan keadaan, kekuatan adalah satu-satunya kebenaran. Tak lama kemudian, mereka bertiga telah tiba di luar istana keluarga Gu, dan Wang Yu menatap pintu masuk megah istana keluarga Gu tanpa ekspresi apapun. Istana itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan istana milik keluarga kekaisaran. Karena statusnya sebagai bagian dari garis keturunan langsung keluarga Gu, masuk dan keluarnya Gu Changge dari rumah besar itu tentu saja tidak memerlukan bukti apapun, semua penjaga gerbang mengenalinya. Namun, karena kebiasaan, dia menyentuh pinggangnya, tetapi kemudian alisnya berkerut. Kemana token giok itu pergi? Gu Changge bergumam pada dirinya sendiri sambil menunduk melihat kakinya dan kemudian berbalik melihat ke arah datangnya kaki itu. Pasti jatuh di restoran, pikir Wang Yu dalam hati, lega karena anak muda itu akhirnya menyadarinya. Kalau saja dia menyadarinya di rumah keluarga Gu, siapa tahu dia sendiri yang akan kembali mengambilnya. Lupakan saja, aku akan mencarinya. Qingqing, kau bawa saudara Wang kembali terlebih dahulu, orang-orang sekte dingin surgawi mungkin tidak ingin menemuiku saat ini, kata Gu Changge sambil tersenyum, merentangkan tangannya. Melihat ini, Liu Qingqing tidak banyak bicara dan mengangguk setuju. Ingatlah untuk segera meminum pil pembentuk jiwa, dan jika kamu membutuhkan ramuan lain untuk membantumu, kamu dapat meminta paman ketigaku. Dia seharusnya dapat membantumu menemukannya. Gu Changge tidak terlalu memikirkannya, melambaikan tangannya, dan kembali ke guest house, melihat ke bawah ke tanah saat dia mencari di sepanjang jalan. Token giok keluarga Gu yang merupakan garis keturunan langsung bukanlah sesuatu yang berani diambil dan disimpan oleh siapapun di kota ini, meskipun cukup berharga, tentu saja tidak sepadan dengan risiko bagi siapapun untuk mencoba dan menjualnya, itu sama saja dengan keinginan untuk mati. Ayo pergi, adik Liu, tapi apa maksud kakak Gu dengan perkataannya tadi? Wang Yu bertanya sambil tersenyum puas saat keduanya akhirnya berpisah, berjalan bahu-membahu dengan Liu Qingqing. Namun Liu Qingqing tidak menunjukkan emosi apapun dan sengaja mengambil beberapa langkah untuk menjauhkan diri, sambil berkata dengan santai, saudara Wang bisa bertanya pada tetua nanti, tanpa bermaksud untuk terlibat dalam percakapan dengan Wang Yu. Melihat sosok Liu Qingqing yang semakin menjauh, sedikit kebencian terpancar di mata Wang Yu. Sebagai seorang anggota keluarga kekaisaran domain utara, bahkan layak untuk bersaing memperebutkan posisi kekuatan besar, dan juga murid langsung dari master sekte dari sekte dingin surgawi, bagaimana mungkin identitasnya bisa kurang bergengsi dibandingkan dengan sampah dari keluarga Gu itu? Sampah itu bisa menggenggam tangannya, namun dia bahkan tidak punya keistimewaan untuk ngobrol bahu-membahu dengannya.
Kebenciannya terhadap Gu Changge bertambah dalam hatinya, tetapi pikiran tentang kematiannya yang akan segera terjadi akibat racun ular bambu hijau membuatnya tersenyum santai dan mengikuti langkah Liu Qingqing. Lagi pula, Liu Qingqing tidak akan tinggal bersama keluarga Gu. Begitu Gu Changge meninggal, pertunangan mereka akan dibatalkan. Begitu kembali ke Sekte Dingin Surgawi, dia akan punya banyak kesempatan. Tak lama kemudian, Gu Changge kembali ke guest house. Ia memberi tahu petugas bahwa ia datang untuk mengambil sesuatu dan naik ke lantai 3. Namun, sebelum memasuki ruang pribadi tempat mereka berada sebelumnya, dia mulai mengalirkan energi spiritualnya. Tetap waspada. Dia bukan orang bodoh, bagaimana mungkin token giok identitasnya bisa jatuh begitu saja tanpa alasan, terutama setelah bertemu Wang Yu. Apakah itu benar-benar suatu kebetulan? Saat dia membuka pintu perlahan-lahan dan melihat token gioknya di lantai kayu tak jauh dari sana, dia bertanya-tanya bagaimana mungkin tidak ada suara jika token itu jatuh secara normal, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya sama sekali. Ketidakkonsistenan ini membuatnya semakin berhati-hati. Tetapi mengingat dia berada di kota utama keluarga Gu, apa yang mungkin dilakukan seseorang kepadanya? Dia mungkin hanya ingin memisahkannya dari Liu Qingqing. Sejak pertama kali bertemu, dia bisa merasakan bahwa Wang Yu menaruh minat pada tunangannya, mungkin orang bodoh yang sedang jatuh cinta. Dia melangkah maju dan membungkuk untuk mengambil token giok itu, menggosoknya cepat-cepat sebelum menggantungkannya kembali di pinggangnya. Namun, saat ia bersiap pergi, ia tiba-tiba merasakan seberkas cahaya hijau datang ke arahnya dari sudut matanya. Sayang, dengan kewaspadaannya, tidak mungkin ia akan terjerumus. Dengan satu langkah saja, ia tidak meninggalkan apapun kecuali bayangan di tempat asalnya, sosoknya sudah berada di dekat jendela. Saat itulah dia melihat dengan jelas kilatan hijau itu, seekor ular kecil. Meskipun dia menghindari serangan awal, ular itu dengan cepat mengubah arah dan menerjang lehernya. Binatang iblis tingkat 2 dengan aura alam pengendali langit. Gu Changge sedikit mengangkat alisnya, mengambil sumpit dari meja, yang di bawah kekuatan teknik 9 pedang Ling Feng yang tangguh, bahkan sumpit itu samar-samar memancarkan ujung yang tajam. Dengan gerakan cepat, saat ular itu berada kurang dari 1 meter darinya, dia menemukan saat yang tepat dan melemparkan sumpit, didukung oleh energi spiritualnya dan 9 pedang Ling Feng, langsung menembus mulut ular itu dan menusuknya.